Al-Ustadz Haji Ahmad Soeharto, MPDI. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk, Ustadz. Masuk ya, baik, Ya. terima kasih. Tidak ada sambutan dari panitia dulu, atau apa gitu? Ada Ketua IKPM. Boleh, saya pikir meskipun 5 menit menyampaikan Keputrian. sambutan akan lebih baik, sehingga nanti akan lebih komunikasi. Ustadz. Ya, ya. Ada Ketua Keputrian di sini. Boleh siapa saja ya. Sehingga kita tahu ini acara apa, bagaimana, begitu. Barangkali ada teman-teman lain yang ikut bergabung, silakan. Baik. Baiklah, untuk acara yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Keputrian kita, ada Kak Syafira. Baiklah, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz dan Ustazat yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung menimba ilmu di acara ini, di webinar bersama Ustadz Soeharto. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman putri yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya 5 hari bersama kita mengadakan Quran Camp, tepatnya di daerah Ihlamur Kuyu di Turki. Ya, jadi kami melakukan kegiatan tahunan Ustadz, yaitu Quran Camp, khususnya untuk putri. Di sini kalau Quran Camp kita khususkan untuk putri. Dan kemudian kami menambahkan kegiatan yaitu webinar agar kita bisa belajar bersama-sama juga, tidak hanya dari anggota putri tapi juga anggota putra juga bisa belajar bersama. Nah, meskipun kita mengadakan acaranya secara online, bismillah semoga ilmu yang antum sampaikan bisa kita pelajari, bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di kemudian hari. Mungkin cukup. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon partisipasi untuk teman-teman. Mungkin nanti jika ada yang ditanyakan atau ada keraguan di masalah mengenai Al-Quran bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz kita, Ustadz Soeharto. Mungkin cukup sekian sambutan dari kami mewakili Keputrian IKPM Gontor Cabang Turki. Kami ucapkan terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Syafira selaku Ketua Keputrian IKPM Turki. Baiklah, oke. Ini materi hari ini adalah materi yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Healing with Al-Quran. Wah, biasanya nih Ustadz, biasanya kalau kaum milenial itu healing itu identik dengan jalan-jalan, shopping gitu, untuk sejenak meluapkan emosi negatif. Begitu, Ustadz. Nah, kira-kira nih Ustadz, bagaimana sih Islam itu menawarkan kiat-kiat untuk kita bisa merefresh lagi diri kita, merefresh lagi emosi kita sehingga kita menjadi manusia yang positif gitu, kembali positif gitu. Apakah benar dengan shopping, jalan-jalan begitu, Ustadz? Baik, Ustadz, mungkin saat ini materi bisa langsung disampaikan oleh Ustadz kita tercinta, yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Soeharto, MPDI. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti mohon info seandainya suara saya kurang bisa jelas. Sejauh ini bisa jelas ya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard
wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira wa na'udzu bi nuri wajhil karim min yaumin kana syarruhu mustatira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan taj'alu dzulmata nura wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza binasabihi wa suhbatihi adada anfasi makhluqatika syahiqaw wa zafira. Wa ba'du, para ikhwah dan akhwat fillah, terutama teman-teman peserta camp Al-Quran yang sudah berjalan 5 hari dan keluarga besar IKPM yang ada di Turki dan siapapun yang bersama-sama kita pada sore hari ini dalam webinar. Kita bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah, untuk terus mendekatkan diri, untuk terus introspeksi, meningkatkan kualitas diri kita, untuk beramal saleh. Itu kesempatan yang sangat mahal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW di tengah masyarakat. Dan pada sore hari ini atau malam hari ini saya mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat mahal, sangat istimewa untuk bersama-sama berpartisipasi mengisi kegiatan camp Al-Quran yang diadakan oleh teman-teman putri terutama dari warga IKPM yang ada di Turki. Alhamdulillah temanya sangat menarik, yakni healing with Al-Quran gitu ya. Tadi sudah dimukadimai sedemikian rupa. Ya, memang kalau berbicara masalah healing itu berarti yang ngajak bicara dan milih tema ini kira-kira lagi ada sedikit problem gitu. Kira-kira lagi galau gitu ya, lagi baper, lagi kurang semangat gitu ya, biasanya gitu. Sehingga milih tema healing gitu kan. Ya, tapi tidak mesti demikian lah ya. Healing ya memang berkaitan dengan kesehatan mental yang saya tahu gitu. Healing juga dikaitkan dengan proses untuk penyembuhan diri yang tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin serta jiwa. Penyembuhan yang dimaksudkan tersebut tentu saja penyembuhan secara psikologis, secara jiwa, perasaan, pikiran. Arti healing tersebut sangat ya bermanfaat ya. Saat-saat kita merasakan kesedihan, lagi terpuruk, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Ini mestinya bisa slide-nya bisa dibuka berikutnya ya, halaman berikutnya, sehingga teman-teman bisa ikut membaca gitu. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau kalau mempunyai persoalan, permasalahan, segera sholat. Ya, beliau segera sholat. Ya, betul halamannya ini. Beliau segera sholat itu ya. Karena dalam sholat itu ada ketentraman. Bukankah dengan sholat kita akan fokus untuk dzikrullah, aqimis sholata lidzikri gitu kan. Tentu saja dengan dzikrullah itu tatmainul qulub. Dan dalam sholat juga ada tilawah, bacaan-bacaan Al-Quran. Dan itu juga akan memberikan ketentraman, memberikan obat, memberikan energi baru dalam diri kita. Ya. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran. Maka bagi kita semuanya yang mempunyai sholat dan mempunyai Al-Quran, semestinya kita healing kita ya dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan membaca kisah-kisah ibroh yang ada, itu akan bisa mendapatkan insya Allah kesegaran dan kesehatan jiwa kembali serta kesemangatan. Tapi juga kadang-kadang Quranic healing itu juga halaman berikutnya, silakan dilanjut. Itu juga dikenal, barangkali kita juga ada yang praktisi gitu ya. Itu adalah ruqyah syar'iyah, itu juga bisa disebut sebagai Quranic healing ya. Itu dikenal dengan ruqyah syariah, penyembuhan atau pengobatan Qurani, ya hakikatnya adalah berbentuk doa, kumpulan ayat-ayat Al-Quran, ataupun doa-doa serta sholawat yang diajarkan dalam syariat,
sehingga diharapkan menjadi upaya kesembuhan dari berbagai gangguan dan penyakit, baik yang bersifat psikis maupun fisik. Nah, di sini ternyata Al-Quran itu selain mempunyai dampak untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, semangat, kesemangatan ya dalam diri kita secara psikologis, ternyata juga bisa secara fisik ya, untuk penyembuhan, untuk pengobatan itu bisa juga. Dan itu ada riwayat, di antaranya yang terkenal adalah hadisnya Bukhari yang mengisahkan bahwa seorang sahabi mengobati suatu kaum, kepala suku begitu, yang mereka ketika didatangi dan ditamui itu mereka enggan untuk menjamu tamu-tamu itu. Kemudian kepala kabilahnya disengat, ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan disengat ular. Kemudian setelah itu mereka mencari siapa yang bisa mengobati. Nah, seorang sahabi ini yang dalam rombongan itu kemudian dengan penuh keyakinannya mengatakan, saya bisa mengobati. Mudah-mudahan sembuh dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali, dan kemudian setelah itu orang itu menjadi sembuh. Dan Nabi membenarkan perilaku yang seperti itu, karena beliau kemudian bertanya, dengan apa kamu membaca ruqyah tersebut dengan Al-Fatihah ya. Itu artinya bahwa Al-Quran itu juga bisa diterapkan sebagai obat, meskipun itu juga untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Para ikhwah dan akhwat fillah, itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, silakan di halaman berikutnya, di mana menurut beliau Al-Quran adalah obat penyembuh yang paling sempurna bagi semua penyakit jiwa dan raga. Jadi ada jiwa dan raga, serta penyakit dunia dan akhirat. Tetapi tidak setiap orang layak mendapat taufik dari Allah untuk melakukan pengobatan dengan Al-Quran. Ya, persoalannya adalah keyakinan dan keimanan gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin gitu, tidak punya keimanan bahwa Al-Quran ini seperti itu, sebagai syifa, sebagai rahmah, baik untuk penyakit psikis ataupun penyakit fisik, ya kita tidak akan mendapatkan itu. Namun jika orang yang sakit dan mengobati penyakitnya dengan Al-Quran itu dengan penuh keimanan, dengan kesungguhan hati, penyerahan total kepada Allah, keyakinan yang penuh menyeluruh, serta memenuhi semua persyaratannya, dan dia beriman sehari-hari, dia juga menerapkan apa yang menjadi bimbingan Al-Quran. Niscaya tidak pernah ada penyakit yang mampu mengalahkannya. Artinya Al-Quran jauh lebih mujarab daripada penyakit. Ya, penyakit apapun bisa diobati diantaranya dengan Al-Quran, baik fisik maupun psikis. Ini kita kaitkan dulu ya, kait dengan itu. Para ikhwah dan akhwat fillah, di halaman berikutnya Al-Quran sebagai hidayah, rahmah, syifa, mau'idhah. Itu kan ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kita semua sudah hafal insyaallah. Dalam Yunus, surat Yunus ayat 57 juga demikian. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini beberapa ayat yang menyebutkan, dan tentu masih banyak yang lainnya yang menegaskan bahwa peran dan fungsi Al-Quran diantaranya sebagai huda atau hidayah, kemudian juga sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai mau'idhah, dan lain sebagainya. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, halaman berikutnya, silahkan dilanjut, ya. Kita akan menemukan tafsir untuk ayat-ayat tersebut yang kurang lebih seperti ini. Al-Qur'anu mustamilun ala syifa'i wa rahmah. Wa laisa dzalika likulli ahad wa innama dzalika lil mu'min bihi. Jadi kalau selama ini barangkali banyak di antara kita yang belum bisa merasakan manfaat secara langsung, ya cespleng bahasa orang Jawa itu ya, langsung begitu, yaitu barangkali tingkatan keimanan kita kepada Al-Qur'an yang perlu ditingkatkan. Al-musaddiqina bi ayatih, untuk orang-orang yang al-mu'minuna bih, yang beriman, al-musaddiqina bi ayatih,
yang dia itu menerima Al-Quran semuanya sebagai kebenaran tanpa ragu sedikit pun, pernyataan-pernyataannya serba aksiomatik, hukum-hukumnya pasti adil, itu penuh keimanan, itu harus diterima sedemikian rupa. Al-amili nabihi, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Wa amal zalimun, zalimun ini macam-macam tingkatannya, ada yang mungkin dia beriman tapi tidak mengamalkan gitu. Dia beriman kepada Al-Quran hanya global, tapi tidak mau mempelajarinya. Tidak beriman secara detail setiap poin-poinnya. Ya, bi adami tasdik bihi, apalagi dia tidak membenarkan, wa adamil amal bihi, atau dia tidak mau mengamalkan itu, fala taziduhum ayatuhu illa khasara. Maka ayat Al-Quran tidak akan menambah bagi orang-orang seperti itu kecuali hanya kerugian. Idbihi takumu alaihimul hujjah. Al-Quran itu kelak pada hari kiamat, kata Nabi kita, bisa menjadi hujjatun lana atau hujjah alaina. Hujjatun lana artinya ya menjadi penolong, pembantu kita, bukti kebenaran yang kita ikuti. Tapi juga hujjah alaina yang menjadi saksi atas kecelakaan hamba-hamba Allah yang mereka zalim, mereka tidak membenarkan Al-Quran, atau mereka membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, atau bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga menjadi hujjah alaina. Na'udzubillah. Fasyifa'ul ladzi tadammanahu Al-Quran, menurut para mufassir demikian. Adapun penawar atau obat yang dikandung dalam Al-Quran, amun li kulli au amun li syifa'il qulub, adalah bersifat umum, general untuk penawar penyakit-penyakit hati, minasyubuhat, minasyibah, yaitu subuhat, wal jahal, kebodohan, wal ara' al fasidah, kemudian juga pendapat-pendapat pemikiran yang rusak, wal inhiraf as-sayyi, penyimpangan-penyimpangan yang jelek, wal qusud as-sayyi'ah, niat-niat yang tidak baik. Fa innahu mustamilun 'alal ilmi al-yaqini, karena dalam Al-Qur'an itu mengandung dan semuanya merupakan ilmu yang yakin, alladzi tazuru bihi kulli syubhatin wa jahalah, segala hal yang meragukan, syubhat dan kebodohan akan musnah karenanya. Wal wa'du wa tadhkir, dalam Al-Qur'an juga ada nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, alladzi yazulu bihi kullu syahwatin tukhalifu amrallah, sehingga segala macam tarikan-tarikan syahwat itu akan bisa dikikis habis. Wali syifa'il abdan, kata para mufassir, Al-Quran juga bisa menjadi penawar dan obat bagi penyakit badan, min alamiha wa asqamiha, dari berbagai macam sakit dan deritanya. Amar rahmah, adapun rahmah, fa inna ma fihi minal asbab wal wasail alati yahutsu 'alaiha hatta fa'alaha al-'abdu faza birrahmati was sa'adah al-abadiyah was thawab al-ajil wal ajil. Adapun rahmat, maka dalam Al-Qur'an itu terdapat sebab-sebab, sarana-sarana yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang dimana kalau kita lakukan maka seorang hamba akan mendapatkan keberuntungan berupa rahmah, kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Inilah peran dan fungsi Al-Qur'an. Nah, sekarang secara umum kita berbicara bagaimana healing dengan Al-Quran. Saya menawarkan agar kita masuk berinteraksi secara total kepada Al-Quran. Dahulu sudah banyak para ulama yang membahas, namanya Yusuf Qaradawi dengan kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu halaman berikutnya ya. Kemudian juga Sayyid Qutb dengan tafsirnya fi dhilalil Quran, begitu ya, di bawah naungan Al-Quran. Yang lainnya fi rihabil Quran, yaitu yang maksudnya adalah dalam haribaan kelapangan Al-Quran gitu. Saya mencoba meramu itu untuk lebih dalam lagi. Maka ini istilah yang saya buat, ya betul tadi, bukan yang ini, yang barusan, ya ini istilah yang saya tawarkan kepada teman-teman, tapi nanti mungkin perlu dikaji lebih dalam, yakni bersenyawa dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tidak berlebihan, ya, bersenyawa, bukan hanya berinteraksi, bukan hanya bersahabat, bukan hanya di bawah naungan Al-Quran gitu ya, tapi bersenyawa. Ini menggunakan istilah ilmu kimia gitu, bersenyawa. Saya coba menerjemahkan ke dalam bahasa Arab itu at-ta'amul al-mutafani bil Quran. At-ta'amul itu interaksi, al-mutafani itu yang maksimal total dengan Al-Quran. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini ya nanti mudah-mudahan gitu
kita mendapatkan healing dari Al-Quran yang luar biasa gitu ya. Nah, bersenyawa dengan Al-Quran adalah memadukan diri kita, karena senyawa itu kan bersatu, padu, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dengan jiwa dan raga, segenap kesadaran lahir batin, ya dengan Al-Quran. Sebagai kalamullah, sehingga Al-Quran menjadi ruh, menjadi jiwa, menjadi spirit, menjadi energi inner kita, yang kemudian akan terresonansi dalam sikap, pola pikir, perilaku, perbuatan, ucapan, perkataan, dan ya tingkah laku kita sehari-hari. Kalau boleh kita meminjam terminologi sufis ya, dalam tasawuf itu ada istilah fana gitu ya. Nah, itulah gitu. Fana. Maka al-mutafani itu kan ya. Itu saya pakai istilah mutafani itu fana. Leburkan diri kita, eksistensi ego dan kecenderungan nafsu kita ke dalam substansi Al-Qur'an. Sehingga akhlak dan kepribadian kita itu Qur'ani. Dan kita kemudian menjadi the living Al-Qur'an, Al-Qur'an yang hidup, cahaya di tengah-tengah masyarakat. Itu kurang lebih senyawa dengan Al-Quran itu seperti itu gitulah ya. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya para ikhwah dan akhwat fillah. Mudah-mudahan sabar mendengarkan ya. Baik, ini sebuah penawaran. Nanti bisa antum bantah, bisa disangkal, boleh saja gitu kan. Jadi saya membaca buku bagaimana berinteraksi, bagaimana mentadaburi, bagaimana apa itu saya gabung, saya pengen lebih dalam lagi, maka bersenyawa dengan Al-Quran, mudah-mudahan. Nah, kalau dilihat garis besarnya, itu untuk mudah ditangkap, halaman berikutnya, silakan ya. Garis besarnya itu bagaimana at-ta'amul al-mutafani bil Quran itu, yakni ya, nah itu dia. Itu diantaranya adalah bacalah Al-Quran seolah-olah turun kepadamu. Ini saya tidak menemukan hadisnya, tapi ada kisah di mana Muhammad Iqbal itu berkisah, beliau waktu kecilnya dulu sampai remaja itu membaca Al-Quran sebagai tradisi, dan itu baik ya. Seperti kita kalau batal maghrib gitu, mudah-mudahan di Turki pun kebiasaan di pondok gitu, kalau batal maghrib, batal subuh ya masih pada ngaji Al-Quran ya. Itu Iqbal juga begitu. Ana kuntu qara'tul Quran sairin nas, yakni saya membaca Al-Quran sebagaimana kebanyakan manusia, biduni tahdiri al-qalb, tanpa hati yang hadir, tanpa tadabur begitu, biduni tadabur bi ghaflah, yakni dengan hati yang lalai gitu ya. Pokoknya membaca gitu, tidak menghayati apa yang ada. Dia kadang cepat-cepatan membaca gitu ya, supaya segera hari ini dapat 1 juz dan sebagainya. Tiba-tiba bapaknya itu datang dari belakang dan menepuk bahunya seraya berkata, "Ya Muhammad," Muhammad Iqbal kan, "Ya Muhammad, Iqra' al-Qur'ana ka'annahu unzila ilaik." Wahai anakku Muhammad Iqbal, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran turun kepadamu. Kata-kata itu dahsyat menurut Muhammad Iqbal. Setelah itu, setiap saya membaca Al-Quran, saya mencoba untuk mentadaburinya, memahami maknanya, dan aku rasakan kehadiran Jibril seolah-olah menurunkan Al-Quran kepadaku. Itu yang perasaan itu dia munculkan. Maka sejak saat itu setiap kali Iqbal membaca Al-Quran, beliau menangis. Beliau menangis. Nah, ini tahapan-tahapannya, garis besarnya bagaimana kita bersenyawa dengan Al-Quran. Menangis, tapi habis itu hati malah senang gitu loh. Bukan menangis itu malah sedih, tidak. Itu menangis gembira. Di situ pula maka Al-Quran itu turun ke dalam hati Nabi, bukan hanya ke pikiran beliau. Nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin, kan begitu. Jadi malaikat Jibril turun itu ala qalbika, ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ada di hati beliau. Dalam hadis ada beberapa riwayat bahwa seseorang kalau dia ingin bermunajat, man arada an yunajiya rabbahu falyusolli aw falyad'u aw kama qala. Kalau kita ingin bermunajat, berbicara dengan Allah, dengan Tuhan kita, maka hendaknya dia berdoa bermunajat. Tapi sebaliknya, man arada an yuhaddisahu rabbuhu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin dia itu diajak bicara sama Allah gitu. Luar biasa kan? Allah ngajak bicara kita. Ya, maka bacalah Al-Qur'an. Ada juga hadis yang berbunyi, man arada an yuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Ada yang begitu. Barang siapa ingin berbicara dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Qur'an.
Karena dengan Al-Quran itu dia berbicara dengan Allah melalui kalamullah. Hadisnya ada beberapa riwayat, tapi intinya itu sahih ya, dan maknanya juga bagus sekali. Maka itu diantaranya bagaimana kita bersenyawa dengan Al-Quran. Kita bermunajat, kita bercengkrama dengan Allah melalui Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup ya, dan akhlak beliau Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, Nabi kita yang mulia, jawaban Aisyah adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran, sikap, pola pikir, tingkah laku, itu semuanya adalah Qurani. Maka itulah yang disebut dengan manusia Quran, the living Quran, dan kemudian generasi-generasi para sahabat adalah generasi Qurani. Dan kita semuanya kan diminta, diperintahkan untuk mentaati, kemudian meneladani Nabi kita yang mulia. Jadi meskipun kita tidak bisa menggapai seperti yang beliau gapai, tapi kita harus berusaha untuk menjadi manusia Qurani yang bersenyawa dengan Al-Quran. Silahkan dilanjut, masih ada beberapa halaman ya, tadi garis besarannya. Nah, langkah-langkahnya sekarang ini para ikhwah dan akhwat fillah ya, kita harus introspeksi diri dulu lah ya. Tahu diri gitu ya, introspeksi diri gitu ya. Satu hal yang harus kita syukuri bahwa kita ini sehari-hari sudah akrab dengan Al-Quran. Contohnya tadi, kita mulai acara dengan menyimak lantunan, kalam suci, ilahi, kan begitu. Di berbagai munasabat. Kalau kita naik kendaraan, di mobil kita setel murotal. Di rumah pagi-pagi kita putar murotal gitu kan ya. Itu satu sisi yang kita syukuri. Tetapi kita patut bertanya sejauh mana semua itu memberikan dan berdampak positif, memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Karena kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran umpamanya Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apakah setiap kali kita membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan bertambah iman kita apa tidak? Dalam ayat yang lainnya taksyairu minhu julutul ladzina amanu ya. Jadi apakah jadi kulit kita itu ya, bulu roma kita berdiri, kulit kita bergetar gitu ya, ketika dibacakan Al-Quran, sumatalinu juludum lidzikrillah, kemudian menjadi lunak kembali, apa tidak? Apakah hati kita ketika mendengar Al-Quran itu sudah langsung khusyuk tunduk, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau gunung yang kokoh dengan batu-batunya saja, seandainya memahami Al-Quran akan hancur luluh, tunduk, khusyuk. Nah, bagaimana dengan hati kita? Ya. Dahulu ada tokoh Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Itu musuh bebuyutan Nabi. Meskipun demikian, dia mempunyai sisi-sisi kejujuran. Sehingga ketika malam hari, diam-diam, dia itu penasaran, pengen mendengarkan Quran itu seperti apa. Maka Nabi membacakan beberapa ayat yang sudah turun. Malam hari beliau deres Al-Quran mengulang-ulang begitu. Dan Walid bin Mughirah, gembong kafir Quraisy ini mendengarkan dari balik tembok. Setelah itu, pernah juga Walid bin Mughirah datang kepada Nabi untuk membujuk Nabi. Dan kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran. Nah, setelah itu bagaimana pengaruhnya terhadap orang kafir ini? Jadi dia mengatakan inna lihadzal kalam lahalawah wa inna lahu latolawah. Sungguh kalam ucapan ini mempunyai sesuatu yang lezat dan manis. Wa inna lahu latolawah. Sungguh mempunyai keindahan. Wa inna a'lahu lamusmir, katanya gitu. Atasnya ibarat pohon itu penuh dengan buah. Wa inna asfalahu lamughdik. Kemudian bawahnya itu ibarat ada air yang mengalir dengan deras. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Sungguh kalam ini, ucapan ini naik tinggi dan tidak ada mampu yang menandinginya. Itu kata-kata Walid bin Mughirah. Coba. Gini para ikhwah dan akhwat fillah, orang kafir saja
yang dia belum beriman, tapi mendengarkan Al-Quran tersihir gitu lah, seolah-olah tanda kutip ya, tersihir dengan keindahan Al-Quran. Introspeksi kita lah, kita di mana gitu. Kemudian jin itu mendengarkan Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin saja, serombongan jin dalam surat Al-Jin ayat 1-2 itu ya. Begitu jin itu mendengar Al-Quran dibaca, langsung spontan beriman dan berdakwah kepada kaumnya. Umar bin Khattab kita tahu kisahnya, yang sangat bengis, kejam, dan berniat mencelakai Nabi. Tapi begitu menemukan mushaf dari adiknya Fatimah, dibaca ayat 1 sampai ayat 20 surat Toha, beliau spontan langsung berubah dan beriman. Ada beberapa kisah juga bahwa ada utusan Nasrani menghadap Nabi. Demikian pula ketika Najasyi dan beberapa pendeta itu di Ethiopia yang kedatangan sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah pertama kedua, dan mereka mendengarkan Al-Quran, beberapa ayat yang berkisah tentang Maryam, tentang keluarga Imran, yang terjadi mereka menangis. Itu kalau para pendeta aja dengar Al-Quran menangis. Jin dengan dengar Al-Quran beriman. Umar bin Khattab seperti itu, Walid bin Mughirah seperti itu. Pertanyaannya, di mana kita? Ya, di mana posisi kita gitu loh. Itu yang harus kita introspeksi diri kita. Ini kalau kita mau bersenyawa lebih jauh dengan Al-Quran ya. Insya Allah halaman berikutnya ya, halaman berikutnya yang selalu bercengkrama ya, kita mendengarkan Al-Quran ya, yang selalu bercengkrama dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan, nanti Al-Quran akan menjadi penolongnya dan menjadi saksi yang membela dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi gitu kan ya. Ya. Tapi juga ada kelompok dari umat ini yang ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran sebagai barang yang diacuhkan. Tidak pernah serius mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran ya dia imani, tapi tidak pernah serius. Sesuatu yang ditinggalkan, diacuhkan. Kemudian juga kita waspadai, di mana posisi kita jangan sampai termasuk kategori rubata lil Quran wal Quran yal'anuh. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, padahal Al-Quran melaknatnya. Karena dia berbicara, membaca ayat-ayat tentang larangan berdusta, tapi dia sering berdusta. Dia membaca ayat celaan kepada orang-orang yang zalim, tapi sehari-hari dia berbuat zalim dan lain sebagainya. Itu rubata lil Quran wal Quran yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dirinya. Wala'iyadzubillah. Maka kita harus introspeksi. Kita sudah sering mendengarkan Al-Quran, menikmati keindahan nagem, lagunya, suaranya, pembacanya, ya. Tapi itu kadang-kadang hanya sebagai hiburan, membuat suasana supaya nyaman, begitu saja. Tapi kita lalai dari merenungkan maknanya, mentadaburi kandungannya, melaksanakan hukum-hukumnya, menjauhi larangannya, mengambil pelajaran darinya, mengikuti bimbingannya. Kita tidak mendengarkan Al-Quran untuk kita amalkan, agar hati kita menjadi hidup, agar iman kita diperbaharui, agar ada revolusi dalam jiwa dan diri kita. Nah, disinilah letaknya kita harus introspeksi diri sebelum melangkah lebih jauh. Ya, silakan dibuka halaman berikutnya. Apakah kepanjangan? Baru separuh ini. Saya singkat saja ya. Ya, saya masih bisa didengar, masih lancar, masih. Alhamdulillah. Masih, Ustaz. Ya, oke. Lanjut ya. Nah ini dia. Para ikhwah dan akhwat fillah, kita harus mewaspadai upaya musuh-musuh Islam. Ternyata itu sejak zaman Nabi dulu sampai sekarang, 15 abad, itu masih saja. Cara mereka, strategi mereka, prinsip mereka sama. Apa itu? Itu dalam Fussilat ayat 26 disebutkan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Fussilat 26. Ini jelas sekali bahwa
Kalau seseorang itu mulai mau mendengarkan Al-Quran, kalimat tasma'u ini kan berarti mendengar. Sementara telinga itu menjadi pintu dan jendela ilmu pengetahuan, maka akan tumbuh pemahaman, akan tumbuh kesadaran, dan lain sebagainya. Itu adalah kuncinya adalah mendengarkan. Ya, jadi mereka akan berupaya menyibukkan kita agar tidak sampai mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kata kunci berikutnya adalah walghaw fihi. Jadi sia-siakan Al-Quran itu. La'allakum taghlibun. Nah, ketika al-ghaw sudah Al-Quran dianggap sesuatu yang lagho, yang dianggap sia-sia, main-main, gitu ya, maka umat Islam ini akan mudah dikalahkan. Selama ada Al-Quran dan umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, maka susah dikalahkan. Tapi kalau Al-Quran sudah menjadi hal-hal yang hanya seremonial, hanya menjadi hiburan, hanya menjadi ya pokoknya untuk membuat suasana begitu saja, sudah sesuatu yang laghwun. Derajatnya tidak lebih dari instrumen yang kita dengar, lagu-lagu yang kita dengar, gitu ya. Bahkan kadang-kadang begitu ada kesibukan duniawi, main game, TV, YouTube, internet, medsos dan sebagainya, itu lebih menyita waktu kita daripada Al-Quran gitu ya. Nah, ketika itulah sebenarnya umat Islam itu mudah dikalahkan. Ini yang harus kita waspadai, bahwa strategi musuh sejak dulu sampai sekarang itu sama, ya ini menjadikan Al-Quran di tangan umat Islam menjadi sesuatu yang tidak serius, yang sekedar saja. Walghaw fihi, itu kata kuncinya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Tahapan, nah ini baru tahapan bersenyawa dengan Al-Quran, yakni dengan beriman terlebih dahulu ya. Beriman terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi gini para ikhwan dan akhwat fillah, para sahabat itu orang-orang yang dikaruniai iman kepada Al-Quran sebelum dikaruniai Al-Quran secara keseluruhan. Ketika Al-Quran itu yang turun baru beberapa belas ayat itu ya, baru beberapa buah surat saja, tapi mereka sudah punya iman yang betul-betul kuat kepada Al-Quran. Sehingga mereka menunggu-nunggu, mereka menanti-nanti, mereka mempelajari, menghafalkan, mengamalkan sedemikian rupanya gitu lah ya. Nah, sementara umat Islam di akhir zaman ini mereka sudah dikaruniai Al-Quran secara komplit, tetapi keimanan kepada Al-Qur'annya yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kita harus mempunyai keimanan yang mutlak kepada Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, Al-Qur'an diturunkan dengan kebenaran, ya. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu yang dialpakan dalam Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti Al-Quran itu pasti akan bahagia dunia akhirat. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, Al-Quran adalah sebab kejayaan kita. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dzikrukum itu artinya sebab-sebab kejayaan, afala ta'qilun dan sebagainya. Itu yang harus kita yakini. Bahwa berita Al-Quran pasti terjadi. Statement Al-Quran aksiomatik, pasti benarnya. Hukum-hukum Al-Quran pasti adilnya. Prediksi Al-Quran pasti benarnya, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah yakin seperti itu adalah tahapan pertama agar kita bisa bersenyawa dengan Al-Quran. Halaman berikutnya, ringkas saja, kita baca bersama, itu ada bagaimana Nabi yang mulia mensifati Al-Quran. Silahkan diklik, iya. Kalau Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah. Kitabullah fihi naba'u ma qablakum, berita yang terdahulu komplit, wa khabaru man ba'dakum, berita orang-orang yang akan datang juga sudah ada sampai hari kiamat. Wa hukmu bainakum, hukum di antara kita semuanya yang adil. Wa huwal faslu laisa bil hazal, sesuatu yang pasti, tegas dan bukan main-main. Walladzi man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Ya, kalau orang meninggalkan Al-Qur'an karena kesombongan, dia akan dihinakan oleh Allah. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah.
yang mencari petunjuk selain Al-Quran akan disesatkan oleh Allah. Fahuwa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang paling kuat. Bahwa adzikrul hakim, peringatan yang sangat bijak. Bahwa siratul mustaqim, jalan yang lurus. La tazighu bihil ahwa, dengan Al-Quran hawa nafsu tidak akan tersesat. Wala taltabisu al-alsinah, lidah kita tidak akan salah dan rancu. Wala yashba'u minhul ulama, para ulama menggali ilmunya tidak akan pernah kenyang. Wala yakhlaqu an kasrati rodi, tidak membosankan meskipun kita ulang-ulang. Wala tangqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak akan habis. Walladzi lam yantahil jinnu id sami'athu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin mendengarkan baru beberapa ayat langsung beriman. Walladzi man qala bihi sadaq, yang berkata dengannya akan benar. Wa man hakama bihi adal, yang menghukuminya akan menjadi adil. Wa man amala bihi ujir, yang mengamalkan mendapatkan pahala. Man da'ilai hudiya ila siratim mustaqim, yang menyeru dan berdakwah menuju Al-Quran akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu coba, ini menjadi sebuah keyakinan kita semuanya seperti yang disifati oleh Nabi kita yang mulia. Silahkan halaman berikutnya. Ya, lanjutan dari tahapan bersenyawa ya. Yang kedua setelah beriman adalah mencintai Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagai prioritas utama ya. Kalau selama ini mungkin hanya sekedar gitu ya, tapi tidak, sekarang kita jadikan prioritas. Quran dulu, Quran first gitu ya. Jadi hari ini kita sudah baca koran, baca berita, baca medsos, baca WA, baca apa, jangan sampai tidak baca Al-Quran. Ya, tidak ada satu hari lewat tanpa baca Al-Quran, tanpa tadabbur Al-Quran, tanpa ini, tanpa itu. Jadi semuanya kita prioritaskan Al-Quran. Nasihat Muhammad Abduh, wa adim qira'at Al-Quran, terus menerus baca Al-Quran. Wa fahmi awamirihi wa nawahi, terus belajar memahami perintah dan larangannya. Mawaidihi wa ibarihi, nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajarannya. Kama kana yutla 'alal mu'minina ayyamal wahyi, sebagaimana Al-Quran dibacakan kepada para sahabat ketika Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran akan memberikan manfaat dan pemahaman kemuliaan kepada seseorang muslim sesuai kadar perhatian yang ia berikan kepadanya. Ini penting sekali. Li'annal Qur'ana yu'til muslima wa yukrimahu aw yukrimuhu ala qadri ma yu'tihil muslim min ihtimam. Karena Al-Quran akan memberikan kepada seorang muslim dan memuliakan, memberikan pemahaman maksudnya, dan juga memuliakannya ala qadri ma yu'tihil muslim min ihtimam. Itu tergantung sejauh mana kita memberikan perhatian kita. Kalau kita memberikan perhatian penuh, ya Al-Quran akan banyak memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau kita asal-asalan, ya sedikitlah yang kita dapatkan. Ya, nah, itulah maka perlu untuk kita lebih meningkatkan prioritas kepada Al-Quran. Ya, halaman berikutnya, silakan halaman berikutnya kita ringkas. Qiraah ya, tahapannya sekarang qiraah. Para ikhwah dan akhwat fillah, qiraah itu secara ringkas begini. Kita pahami qiraah itu membaca gitu. Secara bahasa qiraah itu menggabungkan. Karena ketika seseorang membaca, dia menggabungkan huruf demi huruf menjadi kata, kata demi kata menjadi kalimat, kalimat demi kalimat menjadi paragraf dan sebagainya. Al-Quran dinamakan Al-Quran karena dia menghimpun 114 buah surat. Karena Al-Quran itu dinamakan Al-Quran karena menghimpun ulum al-awwalina wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula kalau kita cermati kata-kata iqra dalam Al-Quran atau qara'nahu ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi bersama malaikat Jibril, beliau disuruh membaca. Apakah beliau membaca tulisan? Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Semacam itu dalam surat Kiamat ya. Apakah ketika itu Nabi membaca tulisan? Tidak. Jadi qiraah itu tidak mesti membaca adanya tulisan, tetapi qiraah di sini lebih diartikan membaca, mengucapkan apa yang kita hafal dalam hati kita. Umpamanya kita sedang sholat, faqra'u ma tayassara ya minal Qur'an, ma'aka minal Qur'an. Itu kan kita tidak membaca mushaf, tapi kita membaca apa yang kita hafal. Nah, di sini berarti kata-kata qiraah dalam Al-Qur'an, iqra, itu juga mengandung makna kita hafalkan. Kita hafalkan di luar kepala. Ya, kita pahami kandungan-kandungan isinya.
summa inna alaina bayana. Ya, kemudian apa keterangan-keterangan? Itulah arti qiraah. Jadi tolong mari kita luaskan, qiraah bukan hanya membaca mushaf, tetapi qiraah itu adalah upaya membaca dengan benar, memahaminya, menghafalkannya sampai kita mengerti makna, hakikat dan prinsip-prinsipnya. Itu qiraah. Jadi kita tingkatkan sekarang pengertian tentang qiraah. Yang kedua tartil. Halaman berikutnya. Ya, silakan halaman berikutnya tartil ya. Nah, kalau tartil ini adalah salah satu dari tingkatan bacaan dalam Al-Qur'an di mana ada tartil, ada hadar, ada tadwir ya. Kalau tartil itu membaca dengan pelan, warotilil Qur'ana tartila, makhrajnya, tajwidnya ditegakkan betul ya. Itu namanya tartil. Kalau hadar itu dibaca dengan cepat, biasanya mereka yang sudah lancar baca Al-Qur'an gitu kan. Tapi jika tetap dengan memperhatikan tajwid dan makharijnya. Kalau tadwir ya tengah-tengah antara tartil dan hadar, itu tadwir, itu ada beberapa tingkatan. Nah, kita dalam baca Al-Qur'an juga hendaknya tartil, itu tingkatan cara membaca ya. Baik, kita lanjut dengan tilawah. Halaman berikutnya. Nah, kalau tilawah ini dari kata la yatlu. Tapi intinya dari arti bahasa taudih. Yang kedua adalah mengikuti. Sehingga kita mendengarkan wayalihi, talihi, atali, itu yang datang kemudian, gitu kan ya. Mengapa kata tilawah ini juga diambil dari kata-kata ittiba atau mengikuti? Karena konsekuensi dari seorang yang membaca Al-Qur'an, dia harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Dia harus mengikuti arahan, perintah-perintah Al-Qur'an, menjauhi larangan Al-Qur'an. Itu baru tilawah. Kalau kita membaca Al-Qur'an tapi nasihatnya kita abaikan, kita baca Al-Qur'an tetapi ya larangannya kita langgar, itu tidak tilawah. Nah, tilawah itu mari kita pahami dan kita urai lebih dalam lagi, asal katanya itu mengikuti. Maka seorang yang yatlu Al-Qur'an itu haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan adalah yang memahami dan kemudian dia mengikuti apapun yang ada dalam Al-Qur'an. Inilah upaya-upaya kita bersenyawa dengan Al-Qur'an. Lanjut sedikit lagi. Maaf terlalu panjang ini ya. Lanjutan tilawah ya. Nah, baik apakah itu qiraah di berbagai ayat ada, apakah tartil ya ataupun tilawah, itu semuanya diperintahkan kepada kita agar kita membaca Al-Qur'an dengan kualitas bacaan yang tartil, disertai pemahaman akan maksud dan hakikat kandungannya, dan kemudian kita ikuti petunjuk dan bimbingannya. Nah, itulah kalau dipadukan ya qiraah, ya tartil, ya tilawah. Inilah tahapan praktis yang harus kita terapkan dalam rangka bersenyawa dengan Al-Qur'an. Ya, kemudian sedikit lagi lanjut halaman berikutnya adalah tadabur, tafakur dan tadzakur ya. Ini satu kesatuan, tapi saya belum mengurai panjang lebar. Intinya selain kita membaca dengan 3 tingkatan tadi, yakni qiraah, tartil dan tilawah, hendaknya kita juga mengadakan tadabur, tafakur dan tadzakur. Tadabur itu merenungkan apa akibatnya gitu ya. Kemudian tafakur itu ya memikirkan kandungan-kandungan dan konsekuensinya. Tadzakur itu mengingat-ingat, begitulah ya. Dan Al-Qur'an itu memang diperintahkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Jadi keberkahan Al-Qur'an itu kita gapai kalau kita mentadaburi. Kalau kita enggan tadabur, ya akhirnya adalah kita dicela. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an atau di hati mereka ada tutupnya? Ya, itu berarti kita dicela oleh Al-Qur'an kalau kita tidak mau mentadaburi Al-Qur'an ya. Itu tadabur, tafakur. Kita sering diperintahkan Al-Qur'an untuk bertafakur, terutama menggabungkan antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat tanziliyah. Kemudian tadzakur itu ya diingat-ingat ajaran-ajarannya itu untuk kemudian diamalkan. Intinya itu para ikhwah dan akhwat fillah. Dilanjut kemudian lanjut lagi ya dah betul ini ya. Kembali sebelumnya tadi, sebelum ini ya itu.
Maka tadabbur ialah pendalaman dan perenungan ayat-ayat Al-Quran sehingga terjadi proses instalisasi software Al-Quran ke dalam otak kita dan values atau nilai-nilainya ke dalam hati nurani kolbun kita sehingga membentuk karakter dan perilaku kita sesuai values Al-Quran. Tadabbur itu begitu maksudnya ya. Allah memerintahkan agar kita mentadaburi Al-Quran. Itu banyak perintahnya. Keberkahan Al-Quran kita dapatkan melalui tadabbur kandungannya. Mencela mereka yang enggan tadabbur, tadi sudah saya bacakan ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Baik. Nah, langkah-langkahnya secara ringkas di halaman berikutnya. Ini bagaimana kalau teman-teman pengen mentadaburi Al-Quran. Yang pertama, baca diulang-ulang ya. Dan bacaannya dengan cara tadi, tartil ya. Kemudian dihafalkan tentu saja kalau bisa ya. Kemudian dipelajari kandungan-kandungannya dan diikuti ya. Menghafal bertahap, continue, menulis teks ayat, menerjemahkan kosakata. Ya, kita mungkin sudah bertahun-tahun baca Al-Quran, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita pernah membaca tarjamah Al-Quran dari ayat pertama sampai akhir? Mungkin belum. Ya, Bapak pimpinan pernah bertanya, sudahkah kita pernah membaca sebuah tafsir komplit, meskipun itu tafsir yang global, katakanlah jalan lain, atau belum? Atau Aisyah tafsir, mungkin juga belum. Menerjemahkan kosakata, menerjemahkan ayat secara keseluruhan, kemudian makna kebahasaan, itu berarti kita mempelajari istiqoknya, dalalinya, tafsir ringkasnya, pesan utama dan inti pesannya, tafsir ayat secara komprehensif, itu mulai asbabun nuzulnya, siyak, makosid, kandungan akidah, ahkam, akhlak, kisah-kisah, ibrah, dan sebagainya. Kemudian tadzakur, ingat-ingat tadi, dan mengamalkannya, serta mengajarkannya. Itulah langkah-langkah kita bagaimana mentadaburi Al-Quran. Dan ini bagian dari yang disebut dengan bersenyawa dengan Al-Quran. Yang terakhir, para ikhwah dan akhwat fillah, halaman berikutnya, tadzawuq Qur'ani. Saya ngambil istilah tadzawuq ini dari Dhilal Quran ya, di mana Sayyid Qutb adalah seorang tokoh mufassir kontemporer yang membahas tentang at-taswir al-fani fil Qur'anil Karim. Jadi beliau mengajari kita untuk bisa ikut memahami keindahan Al-Quran. Jadi salah satu tahapan untuk bisa bersenyawa dengan Al-Quran adalah menggapai tadzawuq, merasakan kelezatan, kenikmatan, dan keindahan Al-Quran. Jadi ada rasanya, ada kenikmatannya ketika kita baca Al-Quran. Seperti mutiara yang mendapatkan paparan sinar. Al-Quran memancarkan cahaya pesona dari setiap detail sudutnya. Ada keindahan sastra, ada keindahan nada suara ketika dibaca, ada keindahan makna yang sangat akurat presisinya, selain padat, luas, dan dalam jangkauannya, ada keindahan ungkapan, ada keindahan kebenaran ilmiah yang tidak terbantahkan, dan keindahan-keindahan lainnya lagi. Luar biasa. Nabi SAW menggambarkan Al-Quran sebagai makdubatur rahman. Ya, makdubah itu artinya jamuan Allah. Ibarat jamuan, kalau prasmanan itu kan berbagai menunya ada, lezatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran yang kita baca ada kisah, ada ibroh, ada mau'idhah, ada ahkam, ada khobar, ada akhlak, akidah, syariah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita diajari oleh Sayyid Qutb untuk mencoba untuk bisa tadzawuq dengan halawah Al-Quran dari berbagai aspeknya. Lanjutan halaman berikutnya, sebagai kitab yang mencapai puncak kreativitas keindahan seni sastra, Al-Quran telah berhasil membungkam para penentangnya sejak zaman Tanzil, yang mereka notabene adalah pakar dan ahli dalam sastra Arab, orator pilihan yang fasih dan penutur yang brilian. Dan hingga saat ini tidak ada yang mampu memenuhi tantangan Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengan Al-Quran. Dari aspek keindahan, akurasi pemilihan kata, kebenaran kandungan, keadilan hukum-hukumnya, dan ketepatan prediksinya. Nggak ada yang bisa. Ya. Halaman terakhir. Ya, lanjutan. Ya. Maka salah seorang pakar tafsir kontemporer, Sayyid Qutb tadi menulis buku At-Taswir Al-Fanni fil Qur'anil Karim. Nanti silahkan di-download, PDF-nya ada, bisa dipelajari ya. Menggambarkan keindahan di dalam Al-Quran Karim, yang mengupas aspek-aspek keindahan Al-Quran dan bagaimana kita bisa menikmatinya. Metode
penggambaran Al-Quran yang menggugah makna dalam bentuk gambaran indah yang tiba-tiba nyata di hadapan kita merupakan salah satu keutamaan kitab ini. Namun ada beberapa hal yang bisa menjadi kendala seseorang sehingga dia tidak mampu untuk tadzawuq dengan halawat Al-Quran. Min mawani'i fahmil Quran, kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, di antara hal-hal yang menghalangi seseorang memahami Al-Quran wa taladzuz bihi dan menikmatinya adalah an yakuna atali musiron ala dzambin, karena pembaca Al-Quran tadi terus-menerus berbuat dosa, mutasifan bikibrin, bersifat takabur dan sombong, mubtala bihawa muta'in, dia diuji oleh Allah, akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Fa inna dzalika sababu dzulmatil qalbi wa sadihi. Semua itu menjadi sebab gelapnya hati dan berkaratnya hati. Fal qalbu mislul mir'at. Hati itu ibaratnya seperti cermin. Wa syahawat mislus soda. Syahwat hawa nafsu itu seperti karat. Wa ma'ani Al-Qur'an mislus surah. Makna-makna Al-Qur'an itu seperti gambar. Allati tatara'a fil mir'at, yang tampak dalam cermin. Kemudian wariyadhah bil qalbi bi imatati syahwat mislu al jala' lil Quran. Kemudian riyadhah, keprihatinan, upaya latihan-latihan kita dengan hati untuk menyingkirkan berbagai macam syahwat tadi adalah upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Sehingga cerminnya akan menjadi bersih. Kalau cerminnya sudah menjadi bersih, ma'anil Quran akan kelihatan dengan gamblang. Nah, mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti itu kita bisa menikmati Al-Quran. Itu beberapa hal, ikhwah dan akhwat fillah, bagaimana bersenyawa dengan Al-Quran, dan bagi saya itulah healing with Al-Quran yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Terima kasih. Sementara demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah teman-teman sekalian, Masya Allah, kita sudah mendengarkan taujihat dari Ustadz kita, Healing with Al-Quran, dan beliau mengusung tema yakni bersenyawa dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya mendengarkan Al-Quran, tapi bersenyawa dengan Al-Quran. Ini berarti maknanya setiap detik, setiap langkah kita usahakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya menjadi sesuatu yang hanya kita dengar atau menjadi hiasan, yang tadi kan hiasan untuk kita dengar, tapi itu ada dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan, insya Allah mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau tadi juga menyampaikan langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bersenyawa dengan Al-Quran. Masya Allah. Jangan lupa untuk introspeksi diri kita. Sejauh mana Al-Quran itu telah membawa kita pada kebaikan. Apakah Al-Quran sudah membuat hati kita bergetar atau membuat keimanan kita bertambah? Gitu. Mari kita introspeksi diri lagi. Al-Quran saja jika taruh di atas gunung, maka gunung akan hancur. Gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Gitu. Seorang Umar, yang Masya Allah kita tahu bagaimana beliau pada zaman jahiliyah ketika mendengarkan satu ayat saja dari Al-Quran, langsung luluh hatinya, Masya Allah. Dan bagaimana kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kemudian Alhamdulillah Ustadz juga telah menyampaikan apa aja sih langkah-langkah kita untuk bisa bersenyawa dengan Al-Quran. Yaitu banyak sekali ya. Yang pertama, mengimani mutlak bagaimana Al-Quran. Mengimani secara mutlak. Bukan hanya kita siapa ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Masya Allah. Kemudian yang kedua, mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran dan menjadikannya prioritas utama. Nah, untuk kita, terutama media sosial yang menyita sangat banyak waktu kita, yang ternyata tidak kita sadar bahwa Al-Quran itu sudah bukan menjadi prioritas lagi, bahkan hanya sekedar-sekedar saja. Masya Allah, kali ini kita diingatkan lagi untuk lebih memprioritaskan Al-Quran. Jangan sampai satu hari pun kita melalaikan bacaan Al-Quran. Insya Allah kita bisa. Kemudian yang ketiga yakni qiraah dalam Al-Quran. Itu jangan lupa juga kita mentadaburi dan juga menghafalkannya
jika bisa, insya Allah. Kita terus berusaha untuk menjadi hafiz dan hafizoh. Kemudian juga dengan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian dengan tilawah, dilanjutkan dengan tadabbur, dan langkah-langkahnya yakni membaca, menghafal, menulis, menerjemahkan, yang insya Allah membuat kita semakin cinta lagi kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah tazawuk Al-Quran, yaitu merasakan kelezatan dan keindahan dari Al-Quran. Masya Allah. Kemudian tadi beliau sampaikan juga kalau para salafus solih dulu, beliau mereka dianugerahkan keimanan terlebih dahulu sebelum Al-Quran itu turun secara lengkap dan mutlak. Sedangkan kita di akhir zaman ini, itu suatu sindiran untuk kita ya. Bagaimana kita sudah diberikan Al-Quran, Masya Allah, tapi iman kita tertinggal. Na'udzubillah min dzalik. Oke teman-teman, ayo kita sekarang lebih semangat lagi mengontrol diri kita, jangan sampai kita terlalu banyak terdistraksi oleh, luar biasa, gangguan-gangguan akhir zaman ini Ustadz. Semoga kita lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan Allah dengan mendekatkan diri kita lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, kemudian Ustadz izin kita buka acara tanya-jawab untuk teman-teman yang mungkin tapi rangkumannya sudah ingin komplit sekali bertanya. tadi itu, Masya Allah itu. Nggak ada yang ketinggalan. Ya, silakan. Bismillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan Masya Allah tausiah luar biasa ini, wah menggugah sekali ya semangatnya. Oke, mungkin teman-teman memang dari senyawa-senyawa itu kemudian ada banyak unsur yang dihasilkan Ustadz. Jadi ada tazawuk, kemudian kita harus tadabur, tasyakur, dan seluruh yang digambarkan tadi. Kalau saya sekarang ingin bicara sebagai wali santri ya Ustadz, kalau misalnya tazawuk bi halawatil Quran itu rasanya susah kalau memang kita tidak mengerti bahasa Arab begitu ya Ustadz. Jadi alhamdulillah justru kita bisa memahami Al-Quran, bisa berinteraksi, bisa bersenyawa itu akan lebih baik kalau memang kita mengerti bahasa Arab. Bagaimana kemudian Ustadz memandang kemudian ada banyak nanti. Mungkin kita akan buka sesi selanjutnya nih Ustadz dari kajian Healing with Quran ini untuk masyarakat awam, terutama yang ada di sini gitu ya Ustadz ya, yang sudah tergerus waktunya di luar interaksinya dengan Al-Quran. Dan terlebih lagi tidak paham bahasa Arab. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kami tidak bisa bahasa Arab? Bagaimana kami merasakan nikmatnya bahasa Arab? Itu kerap ditanyakan itu Ustadz oleh banyak masyarakat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana seandainya kalau kita harus memilih antara membaca, mentadaburi dengan menghafalkan. Kami ingin sekali menghafalkan Al-Quran, tetapi kami belum paham apakah akan jadi lebih mudah menghafalnya ketika belum mengerti bahasa Arab. Gitu Ustaz, pertanyaan dari kami. Kalau ringkasan sudah luar biasa, ini sudah penuh catatan ini, dan insya Allah kita bisa lanjut lagi sesi berikutnya. Salam hormat Ustaz dari kami untuk Ustaz Ustadzah dan seluruh keluarga besar Gontor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas responnya ya. Kalau tadi berkaitan dengan tazawuk, ya memang apa yang kami sampaikan barangkali gambaran idealnya. Tetapi kan aspek Al-Quran itu banyak sekali, luar biasa. Seperti Syed Qutb juga menulis dalam Tasfir Al-Fanni di Al-Quranil Karim, itu juga keindahan itu bisa dari bacaan saja. Kalau kita orang-orang awam diajari membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu dulu pernah saya menemukan penelitian, ternyata ijaz itu juga ada dalam hukum-hukum tajwid begitu.
Mamanya saja ayat-ayat yang dibaca dengan idhar itu maknanya ya jelas. Ketika ayat-ayat yang dibaca dengan idgham itu juga ternyata kalau dipahami maknanya itu saling masuk satu dengan yang lainnya gitu ya. Ikhfa itu ternyata ada makna-makna samar, bukan hanya bacaannya tapi makna lafadznya pun ternyata juga seperti itu. Jadi ada isyarat-isyarat seperti itu. Jadi ada keserasian antara hukum tajwid dengan makna Al-Qur'an. Itu ada yang meneliti. Jadi itu nikmat sekali, indah sekali gitu ya. Nah, bagi orang-orang awam ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, tartil gitu, itu sudah akan bisa tadzawuk untuk tingkatan tartil. Nanti ketika dia sudah bisa mempelajari lebih tinggi lagi lagu-lagunya, bisa lebih tadzawuk lagi. Bunyi-bunyian itu karena pemilihan kalimatnya, nazm, bunyi-bunyi akhirnya, kemudian dalam Al-Quran tidak ada tanafurul huruf, tanafurul kalimat, tidak ada. Jadi satu huruf dengan yang lainnya itu semuanya enak, nyaman didengarkan. Karena ya unsur fasohah dan balaghahnya kan luar biasa. Itu orang awam yang tidak paham pun akan bisa menikmati gitu loh ya. Dan itu pernah kita lihat sering ya di YouTube mamanya orang-orang yang tidak pernah dengar Al-Qur'an diperdengarkan beberapa ayat. Itu amazing, mereka luar biasa terpengaruh. Ini indah, sesuatu yang luar biasa. Meskipun mereka orang-orang non-muslim itu, orang-orang barat gitu kan ya. Itu juga dari aspek itu sudah bisa tadzawuk. Adapun mengerti bahasa Arab, kemudian mengerti ma'ani, mengerti badik, mengkaji tafsir. Nanti kalau mengerti dalali, istiqoq, itu akan lebih indah lagi. Kalau kita membaca tafsir itu menemukan ijaz bayaninya, nikmat sekali gitu ya. Jadi semakin lezat, semakin kita memahami Al-Quran. Atau orang awam, ya dari tahapan-tahapan bacaan, itu insya Allah sudah bisa menikmati Al-Quran. Itu sementara. Ya. Terima kasih Ustadz. Jadi sama-sama. Barakallahu fikum Ustadzah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Izin bertanya, Ustazah Nabila. Oke, baik. Ya. Iya, silakan. Lagi. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai Belum masuk suaranya ya. Atau kalau ada kendala bisa ditulis nanti dibacakan oleh moderator. Ya, silahkan dilanjut. Nah, Ustadz, saya Safira dari KPM Gontor Cabang Turki. Saya ingin menanyakan beberapa kali mungkin saya di media sosial, entah di YouTube atau di Instagram atau di informasi-informasi yang saya dapat di media sosial mengenai ruqyah syariah. Kemudian saya mendengar bahwa dan membaca apakah diperbolehkan meminta diri kita untuk diruqyah orang, dan yang saya dengar itu tidak diperbolehkan untuk meminta ruqyah kepada orang lain. Yang diperbolehkan adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Dan kemudian sebenarnya bagaimana implementasi yang benar mengenai ruqyah syariah dan apa saja yang harus kita lakukan untuk meruqyah diri kita sendiri atau mungkin untuk membantu orang gitu. Dan sebenarnya ruqyah ini untuk membantu siapa aja gitu. Kalau misalnya dulu kita di ma'had mungkin seringnya mendengar kata ruqyah itu untuk membantu teman-teman yang mungkin mohon maaf seperti kesurupan atau tidak sadarkan diri gitu. Tapi semakin berkembangnya ke sini saya membaca media sosial dan yang lagi viral sekarang itu ruqyah itu untuk menyembuhkan, misalnya memindahkan penyakit jantung dipindahkan ke kambing seperti itu, Ustaz. Jadi kami mohon penjelasannya. Jadi kami bisa dapat informasi yang jelas dari sumber yang terpercaya gitu, Ustaz. Jadi nggak semena-mena percaya dengan sumber-sumber yang kami dapat di media sosial. Mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan responnya. Saya sendiri sebenarnya belum menekuni tentang ruqyah itu bagaimana. Tapi secara garis besar kita tahu bahwa ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah ya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ruqyah itu yang syar'iyah ketika kita menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan menggunakan bacaan-bacaan yang sembarangan, yang mubhamah, yang ghairu mafhumah, tidak boleh ya. Kita menggunakan bacaan-bacaan yang jelas dari Al-Quran, dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, sholawat. Ya, kalau itu jelas sumbernya, itu diperbolehkan. Yang kedua, kita ketika menggunakan fasilitas atau sarana, katakanlah air gitu, tidak boleh meyakini bahwa airnya itu yang menyembuhkan, yang mempunyai kekuatan, mujarab dan sebagainya, tidak. Ya, itu hanya sebagai sarana saja, tapi tetap kesembuhan dan obat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan air itu fungsinya hanya seperti ketika ruqyah itu dengan sentuhan, saja kita menyentuh tempat yang sakit gitu ya, dibacakan Al-Fatihah. Ya seperti juga air itu hanya sebagai sarana saja, tapi tetap kita harus berkeyakinan bahwa hanya Allah yang memberikan kesembuhan, bukan bendanya tadi ya. Nah, kemudian yang saya pahami, ruqyah itu memang kalau bisa meruqyah diri sendiri itu akan lebih utama. Tapi kalau kita meruqyah orang lain atau kita minta diruqyah orang lain juga, saya tidak menemukan adanya larangan seperti itu. Karena pada prinsipnya ruqyah ini kan bagian dari tibun nabawi juga, pengobatan model Nabi, minimal sahabi melakukan itu dan Nabi membenarkan dan membolehkan yang seperti itu. Bahkan itu juga tidak hanya untuk psikis saja, termasuk tadi hadis Bukhari itu untuk fisik pun bisa. Nah, tapi kalau kemudian berkedok ruqyah, tapi menggunakan wasail dari syayatin, dari jin, dengan hal seperti itu, yakni bil asbab al jahiliyah, hal-hal yang tidak masuk akal, tidak dibenarkan oleh syara, dengan bantuan makhluk gaib atau jin, itu termasuk kategori ruqyah yang manhiyah, yang tidak dibenarkan. Maka kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai orang-orang mengaku ruqyah tapi kenyataannya dia dukun. Ya, tadi mindah-mindah penyakit macam-macam itu ada kalanya sering, saya tidak paham dengan detail ya, tapi ada kalanya dia tidak menggunakan cara-cara yang syar'i, tapi kemudian bercampur dengan wasail wal asbab al jahiliyah, dan itu harus dihindari. Ya, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan. Tapi pada prinsipnya di kitab-kitab tauhid dijelaskan bahwa ruqyah itu ada yang syariah, artinya dibolehkan dengan lafaz Al-Qur'an, tidak menggunakan alfaz yang mubhamah, ya. Kemudian tidak ada unsur syirik di situ, tidak ada asbab jahiliyahnya yang digunakan, dan tidak dengan keyakinan bahwa benda sebagai wasilah tadi yang akan menyembuhkan, mempunyai tuah, tidak, tapi semata-mata kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sementara globalnya begitu. Nanti bisa sama-sama kita belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Halo, moderatornya mana kok hilang? Mungkin ke lag Ustadz, jadi ada gangguan sinyal. Ada mungkin yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya. Atau sudah capek ya? Tadi sudah berat itu temanya itu, tinggal mengamalkannya. Direnungkan lagi, tolong dikembangkan. Itu pengembangan dari bacaan-bacaan kami, kemudian kami mencoba untuk merangkum dan membuat sebuah istilah yang baru, tapi masih bersifat embrional yang harus diuji dan dikembangkan lagi itu. Nanti insya Allah teman-teman yang belajar di sana bisa menekuni dan mengembangkan lebih jauh lagi. Siapa tahu nanti akhirnya bisa menjadi sebuah buku at-ta'amul al-mutafani bil Quran gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Amin, kami tunggu bukunya Ustaz.
Iya. Beberapa waktu yang lalu ada alumni yang menyampaikan juga buku tafsir inspirasi, Ustaz. Ada membuat tafsir. Nah, ini terkait ada mungkin pertanyaan, Ustaz. Ketika kita Iya. sudah melakukan pendalaman Al-Qur'an, kemudian membuat tafsir gitu, Ustaz. Berarti ada perilaku kita yang juga ikut masuk dalam misalnya menciptakan tafsir inspirasi gitu ya, Ustaz. Karena ketika beliau memperkenalkan buku ini, kita diminta untuk diam, kemudian membuka buku tafsir, kemudian buka halaman ini, kemudian halaman ini adalah yang sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, ini apakah termasuk ruqyah atau bagaimana, Ustaz, menurut Ustaz? Mungkin tidak ke arah ruqyah ya, tapi jadi begini. Sebenarnya Al-Quran itu kita buka halaman berapapun, ayat manapun, di sana kalau kita pahami dengan detail, ada isyarat-isyarat meskipun kadang tidak terlalu jelas, tidak terlalu verbal, yang bisa kita ambil. Karena luasnya cakupan kandungan Al-Quran. Dan itu tidak apa-apa, asalkan tidak diklaim sebagai sesuatu yang benar dan mutlak. Itu bagian dari ijtihad saja. Karena bagaimanapun juga tafsir itu kan produk zaman ya. Tafsir itu karena itu tafsir dipengaruhi dengan peradaban, dengan ilmu pengetahuan, dengan spesialisasi keilmuan para mufasirnya, itu kan begitu ya kalau tafsir itu. Jadi nisbiahnya seperti itu kalau tafsir. Seperti dulu ada kisah itu, ada seorang pemuda yang di Prancis, ya saya lupa persis namanya, dia anak Yahudi yang bertetangga dengan orang Maroko yang membuka toko manisan, coklat itu di dekat rumahnya. Kemudian anak itu suatu ketika pernah dan sering setiap kali ke toko itu sambil mencuri coklat. Pemilik tokonya yang muslim itu tahu, tapi dia tidak mau menegur, dibiarkan hanya sebutir 2 butir coklat saja. Sampai beberapa kali, suatu ketika dia tergesa-gesa beli di situ tapi tidak ngutil gitu. Malah ditegur, "Nak, kebiasaanmu kan kamu biasanya ngambil coklat, ini kok nggak kamu ambil gitu." Dia akhirnya malu, "Saya ketahuan toh." "Iya, ketahuan." Nah, Anda kok diam saja? "Enggak apa-apa, kamu masih anak-anak." gitu. Akhirnya malah menjadi sebab akrab anak itu dengan Syekh Ibrahim, itu pemilik toko itu. Dan akhirnya karena akrab, meskipun dia anak Yahudi, tetangganya, dia senantiasa curhat kepada Syekh tersebut, punya masalah-masalah apa ketika dia mulai dewasa, menjadi sekolah mungkin di SMA dan sebagainya, itu mulai sering diskusi dengan Syekh, sering punya masalah. Indahnya, setiap kali anak itu mempunyai masalah apapun, oleh Syekh dibukakan Al-Quran secara acak, kemudian Syekh membaca, dan kemudian menjelaskan di antara kandungan-kandungannya, dan itu dia merasakan sebagai solusi terhadap berbagai macam problemnya. Itu yang terjadi. Sampai kemudian Syekhnya meninggal, Syekhnya anak itu masih Yahudi, kemudian Syekhnya berwasiat agar kitab tadi atau Al-Quran dihadiahkan kepada anak muda tadi. Kemudian dia heran, ini kan buku ajaib yang apapun masalah saya ada jawabannya di sini. Gitu. Terus anaknya mengatakan, ya ini adalah Al-Quran, kitab suci kami. Setelah itu anak Yahudi tadi dia tertarik, dan untuk mempelajari Al-Quran dia bertanya kepada teman mahasiswanya yang berasal dari negeri Arab juga, dan diterangkan seperti itu juga. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi dai, dan mengislamkan di daerah Afrika konon sampai jutaan orang masuk Islam. Itu dari Al-Quran tadi ya. Jadi kisahnya memang seperti itu. Jadi kita sendiri kadang-kadang, ya maaf saya sendiri kadang-kadang ya begitu gitu ya. Kalau lagi jengah bagaimana gitu, sudah saya buka apa saja, saya yakin di situ ada isyarat-isyarat yang ada petunjuknya. Gitu. Saya anggap itu bukan ruqyah itu ya, tapi bagian dari keluasan hidayah Al-Quran. Terima kasih. Masya Allah, syukran, Ustaz. Masya Allah, itu betul sekali Ustadz, itu baru saja saya lakukan kemarin. Dan Masya Allah mendapatkan ayat yang tepat. Masya Allah, kembali lagi itu adalah keluasan dari kesempurnaan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman? Sudah cukup mungkin ya. Masya Allah. Bertanya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz, saya Rifka Zakiatunisa dari alumni Gontor Putri Kampus 1 tahun 2020 dan sekarang tengah menempuh pendidikan serata 1 di Sakarya University Turki. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya, tepat di hari kemarin ketika saya sedang berada di kereta, saya melihat salah seorang pemuda, beliau berdiri sambil membaca Al-Quran melalui jaringan digital. Yang ingin Rifka tanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran melalui jaringan digital seperti handphone ataupun laptop, dan bagaimana adab membaca Al-Quran dalam posisi tidak menghadap kiblat atau tidak sambil duduk, karena mungkin karena kultur dan budaya atau madhab di Turki juga berbeda Ustadz, jadi mungkin kami yang masih subculture itu jadi masih kebingungan gitu Ustadz, melihat banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih Ustadz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita berbicara masalah adab, tapi adab itu berbeda dengan hukum ya. Adab berbeda hukum. Kalau hukum sebenarnya kita membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, ya itu seperti Nabi kita diterangkan bahwa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yanahu min qiraatil Quran ila al-janabah. Dan Nabi kita, beliau tidak terhambat atau tidak pernah berhenti dari membaca Al-Quran, karena wirid beliau Al-Quran, kecuali dalam kondisi janabah, beliau baru berhenti gitu kan ya. Artinya meskipun tidak dalam keadaan suci, artinya berhadas kecil pun tidak apa-apa. Kita membaca Al-Quran sambil kita menghafal, kita wirid, kita menghadap kemana sambil berjalan pun tidak apa-apa gitu ya. Nah, kalau bicara masalah hukum begitu, baca Al-Quran yaitu dengan mushaf gitu ya, tentu saja kita berwudu, kita menghadap kiblat, tentu saja itu adab. Tapi kalau bicara masalah hukum, kapanpun, dimanapun gitu, tentu di tempat-tempat yang bersih, yang baik, kita membaca Al-Quran. Nabi juga seperti itu, menjadi wirid kita, ya kita sambil berkendaraan menghafal Quran, nggak jadi masalah. Tadi kan membaca itu kan tidak mesti memegang mushaf gitu kan. Membaca justru pada zaman Nabi dan beliau sendiri, saya katakan tadi, adalah membaca apa yang di hati. Artinya mereview apa yang dihafal oleh beliau yang tersimpan di dalam hati. Itu juga membaca. Tapi kalau memang dia tidak mempunyai hafalan, dia membaca dari handphone, ya tidak masalah. Dan itulah kemudahan-kemudahan teknologi. Sehingga kapanpun kita bisa akrab dengan Al-Quran. Saya pikir apa yang dilakukan oleh orang tadi, dia berdiri, dia menunggu, dia membaca Al-Quran, asalkan dengan niat yang benar, itu lebih positif daripada dia harus ngelamun, dia dengerin musik atau apa tuh. Jadi tidak apa-apa, itu bagus saja menurut saya seperti itu ya, dan itu dibolehkan. Cuman tadi kalau kita berbicara adab yang sempurna bagaimana, ya gitu ya. Ya, hendaknya kita duduk, ngadap kiblat dalam keadaan suci, tutup aurat, gitu. Nah, itu adab yang sempurnanya. Tapi toh kita kapanpun, dimanapun, asalkan di tempat-tempat yang bersih, yang baik, dianjurkan untuk banyak zikrullah, diantaranya adalah baca Al-Quran. Tidak apa-apa, Ukti. Iya. Baiklah, Masya Allah. Bagaimana? Sudah cukup menjawab? Cukup menjawab sekali, Kak. Cukup, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Oke, ini masih ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang mau bertanya? 2 pertanyaan terakhir nih untuk sesi pertama. Nanti kalau masih ada yang mau tanya, kita tambah lagi. Masya Allah. Oh, ya, 1 orang lagi untuk pertanyaan. Mau bertanya? Oke. Tampaknya sudah ya. Dah. Oh. Oke, baiklah kita tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya. Alhamdulillah kita sudah mendapat jawaban dari Ustadz kita. Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Kita selanjutnya memimpin doa untuk kami semua untuk bersama-sama berdoa.
Oh ya. Mari. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah kami sampaikan sesuai dengan amanah dari panitia. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan, respon yang baik dari teman-teman. Alhamdulillah. Dan kalau saya menyampaikan sesuatu ini bukan berarti saya yang lebih tahu atau lebih baik, tidak. Saya juga sedang belajar dan berusaha, sedang berjuang untuk meningkatkan diri dan belajar lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin bersahabat dengan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, berada dalam itu namanya kelapangan Al-Quran, bisa berinteraksi lebih aktif dan total, bersenyawa dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan senantiasa menyertai detak nadi kita, pompaan jantung kita, hembusan nafas kita, hingga kita menjadi generasi Qurani dengan akhlak, sikap, pola pikir, perilaku. Alamin. Dan saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari kita berdoa bersama untuk kemaslahatan kita, juga untuk pondok. Tunna semuanya tentu mendengar akhir-akhir ini pondok mendapatkan cobaan dan ujian, tapi kita yakin insya Allah semuanya itu kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan penuh kejujuran dan keimanan akan menjadi kebaikan dan maslahat untuk kemajuan pondok yang akan datang dalam segala hal insya Allah. Bapak-bapak pimpinan kita doakan diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam memimpin kita semuanya dalam memajukan pondok menuju 100 tahun ini. Kita harapkan juga para alumni juga memberikan doanya, support dukungannya, dan tetap loyalitasnya kepada pondok. Ya. Seperti kita belajar kan dulu ketika di kelas 5 itu kan ada inna aksaron nasi lu'man man lam yaj'al do'ahu liman ahsana ilaihi. Maka saya kadang-kadang heran kalau sampai ada alumni yang ikut nyinyir kepada pondok, tidak simpati, tidak mendukung, dan sebagainya. Itu kan di Nukronul Jamil ya, pernah belajar dulu kan? Kelas 5, masih ingat apa lupa itu? Inna aksaron nasi lu'man man lam yaj'al du'aahu liman ahsana ilaihi, kan begitu ya? Ya itu kan. Jadi orang yang pondok yang sudah berjasa sedemikian rupa kepada kita, ketika dapat musibah ada aja alumni yang malah nyinyir. Itu heran juga kita ya, tidak mensupport, tidak mendukung, tidak percaya dengan pimpinan dan sebagainya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik dan lebih baik. Lam yamsas husuk gitu ya. Fangqalabu bini'matin minallah. Itu kan begitu. Dulu para sahabat itu dengan Nabi sendiri ketika perang Uhud kan mendapatkan kekalahan, ada banyak sahabat yang juga gugur, tetapi karena ketabahan, kesabarannya, dan keikhlasannya, justru kemudian fangqalabu bini'matin minallah, berubah menjadi nikmat yang luar biasa. Karena setiap kali ada mihnah, ada ujian, ta'ti ba'daha minnah, akan datang sesudahnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lam tamsashu aw lam yamsashu su, dan tidak mendapatkan hal yang jelek. Jadi kita semuanya optimis seperti itu, juangan keikhlasan pengorbanan para pendiri kantor, guru-guru dan lain sebagainya. Insya Allah optimis dan senantiasa mohon doanya dan dukungannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsirah wa la yaghfiru dhunuba illa anta
faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min ma'hadina hadha khassah wa min ma'hidil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, di Turki khususnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, sukses, berhasil ya. Ditunggu bukan hanya oleh calon mertua, tapi ditunggu oleh keluarga dan juga oleh umat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami untuk Bapak Pimpinan, Ustadz, para guru, semua. Insya Allah. Insya Allah sehat-sehat. Kami selalu mendoakan. Ya. Baik, silahkan moderator dilanjut. Kami selalu mendoakan Ustadz untuk pondok, insya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu di penutup. Mari kita tutup acara kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah. Selanjutnya sesi perfotoan. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam. Dibuka kameranya. Halo. Halo. Oke, siap Ustazah. Untuk sesi perfotoan kali ini ada 2 slide. Untuk teman-teman Ustazah yang belum menyalakan kamera, bisa menyalakan kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. Wahid. Untuk slide pertama, Wahid, Isnani, Salasah. Untuk slide yang kedua, Wahid, Isnani, Salasah. Oke, ganti gaya. Apa Ustaz? Wahid, untuk slide yang pertama, Wahid, Isnani, Salasah. Untuk slide yang kedua, Wahid, Isnani, Salasah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materinya hari ini, ilmunya dan juga waktu yang telah antum berikan, Masya Allah. Baiklah, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pamit ya. Ustaz, Oke. selamat. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ayo. Nashkurukum ya Ustaz. Syukran Ustazah Jadwal, Ustazah Safira, semuanya Ustazah, Ustaz Terima kasih banyak. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya.